Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ria Wani dengan NIM 2038008. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan IPS semester 6 Universitas Pasir Pengarayan. Video pembelajaran kali ini merupakan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Demokrasi dan HAM dengan dosen pengampu Bapak Rian Prayogi MPD. Selamat menyaksikan. Teorisasi demokrasi dan demokratisasi masa kini. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, pemerintahan rakyat. Kemudian, demokrasi juga diartikan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demos kratein atau demos kratos memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi menurut beberapa ahli. Menurut Abraham Lincoln, dia mendefinisikan bahwa demokrasi adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Kemudian, Joseph A. Schummer juga berpendapat mengenai demokrasi. Dia berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu perencanaan institusional. Perencanaan tersebut dilakukan untuk mencapai sebuah keputusan politik, di mana setiap individu akan memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif. Hal itu dilakukan atas dasar suara rakyat. Selanjutnya membahas tentang teori demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu teori demokrasi klasik. Demokrasi dalam pengertian klasik pertama kali muncul pada abad ke-5 sebelum Masehi, tepatnya di Yunani. Pada saat itu, pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas berbagai permasalahan kenegaraan. Pada teori demokrasi klasik ini, bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan tripartite classification of state, yang membedakan bentuk negara atas tiga bentuk ideal yang dikenal sebagai bentuk negara klasik tradisional. Dalam teori demokrasi klasik, di sini juga membahas tentang prinsip dasar demokrasi, di mana prinsip dasar demokrasi klasik adalah penduduk harus menikmati persamaan politik agar mereka bebas mengatur atau memimpin dan dipimpin secara bergiliran. Teori demokrasi yang kedua yaitu teori civic virtue, di mana teori civic virtue ini dibawa oleh seorang negarawan dari Athena bernama Pericles. Pericles sangat berjasa dalam mengembangkan demokrasi. Prinsip-prinsip pokok demokrasi yang dikembangkan oleh Pericles yang pertama yaitu kesetaraan warga negara, yang kedua keadilan, ketiga penghormatan terhadap hukum dan keadilan, dan yang keempat kebajikan bersama. Dalam teori civic virtue ini, di mana di masa Pericles dimulai penerapan demokrasi langsung atau direct democracy. Model demokrasi ini bisa diterapkan karena jumlah penduduk negara kota masih sangat terbatas, kurang dari 300.000 jiwa. Wilayahnya yang sangat kecil, struktur sosialnya masih sangat sederhana, dan mereka juga terlibat dalam proses kenegaraan.
Selanjutnya membahas tentang demokratisasi masa kini. Demokratisasi adalah transisi ke rejim politik yang lebih demokrasi. Tetapi secara umum, demokratisasi adalah proses pendemokrasian agar rakyat turut serta dalam kegiatan politik suatu negara. Selanjutnya, demokratisasi ini bukanlah proses yang sangat mudah karena rakyat harus menyuarakan pendapatnya melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, atau rakyat ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan atau kenegaraan dengan menyamakan hak dan kewajiban seluruh masyarakat. Kemudian dengan adanya demokratisasi ini, rakyat bisa bebas dalam melakukan berbagai kegiatan di negaranya dengan bebas berpendapat dan pluralisme yang berkembang dalam negara tersebut. Kemudian membahas mengenai demokratisasi pada periode 1998 sampai dengan sekarang. Demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsinya. Dapat kita lihat bersama bahwa demokratisasi di Indonesia pada masa kini telah dimulai dengan terbentuknya DPR dan juga MPR hasil pemilu 1999, di mana DPR dan MPR yang telah memilih presiden dan juga wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video pembelajaran kali ini adalah dari pengalaman masa lalu bangsa kita, kelihatan bahwa demokrasi belum membudaya. Kita memang telah menganut demokrasi dan bahkan telah dipraktikkan baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita juga tahu bahwa demokrasi sudah berada di sekolah maupun dimanapun, sudah ada dan dibudayakan karena dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Jadi, jika tidak bisa membudayakan seperti itu, maka demokrasi bangsa kita bakal hancur. Dan jika kita salah memahami kata tersebut, sebaiknya bertanya pada yang bisa. Karena itu adalah kata yang membuat demokrasi kuat dan kita harus kuat juga membudayakannya dengan kuat. Itulah materi yang dapat saya sajikan mengenai teorisasi demokrasi dan demokratisasi masa kini. Saya menyadari bahwa materi yang saya sajikan masih jauh dari kata sempurna. Dengan itu, kritik dan saran yang mendukung sangat saya butuhkan dari teman-teman semua. Saya Riawani dengan NIM 2038008 pamit undur diri. Thanks for watching teman-teman. Bye-bye. Untuk kalian adik-adik lulusan SMA dan SMK sederajat, bingung mau masuk kemana? Universitas Pasir Pengarayan adalah solusinya. Ingin tahu lebih banyak tentang sosial? Yuk daftar di Prodi Pendidikan IPS Universitas Pasir Pengarayan. Pendaftaran mahasiswa baru Universitas Pasir Pengarayan telah kembali dibuka. Ayo buruan daftar. Tersedia berbagai banyak beasiswa. Yang pertama, beasiswa KIP, beasiswa Edukred, dan beasiswa rekomendasi desa. Segera daftarkan diri kalian, bergabung dan berprestasi bersama program studi pendidikan IPS Universitas Pasir Pengarayan. Kami tunggu kalian bergabung ya.